Masih up and down, masih berusaha untuk survive karena ini masih baru 2 tahun menginjak tahun ketiga. Jadi ya mudah-mudahan banyak teman-teman yang mau support ke sini gitu. Jadi ya makin ramai tempatnya, dan ini usaha keluarga, jadi kita saling bahu membahu untuk membesarkan, setidaknya bisa bertahan lah dalam kondisi yang kemarin covid kan, sekarang udah mulai berangsur-angsur ke normal lagi, yang mudah-mudahan makin ramai ke depannya. Ada bisnis lain nggak sih kak, mungkin pakaian atau Baju busana muslim sampai sekarang masih 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 berjalan, udah masuk ke tahun ke-8. ini menjelang Ramadan akan ada koleksi ini nggak sih? Koleksi yang khusus Ramadan ya, seharusnya ada, cuman karena kita keteteran dengan produksinya, barangnya cepat habis, jadinya bajunya nggak ada yang terlalu khusus buat lebaran. Jadi baju-baju dress biasa, tapi ya peminatnya cukup banyak, jadi ya alhamdulillah bisnisnya, apalagi menjelang mau lebaran begini kan, ini momen yang dimana yang punya brand-brand baju-baju muslim ini istilahnya lagi mau panen. Kak, ini kemarin di postingan sosial medianya di rumah lagi seperti ngerenov, tapi Ya. kerjanya sendiri. Ini keseruannya gimana ngerenov rumah sendiri? Kelihatannya sendiri, tapi berdua sama adik ipar sih sebenarnya gitu. Adik ipar juga bantuin untuk ngecat karena sebenarnya kemarin itu mau manggil tukang, bukan mau manggil tukang, sudah manggil tukang, dan ternyata dari 3 tukang yang kita panggil budgetnya tinggi sekali ya. Saya baru tahu gitu kalau ngecat rumah saya yang 3 lantai itu pun cuman bagian depan dan lantai 1 itu mereka menawarkan budget sekitar 30-20 juta. Jadi saya pikir, kok gede yang ngecat zaman sekarang ya. Akhirnya saya sama adik ipar yang ngerjain sendiri gitu. Jadi ya udah lama juga rumah itu nggak pernah dicat sejak almarhum bokap nyokap dulu kan. Mereka kerawat rumah, kalau sekarang tuh kayaknya nggak kerawat. Makanya kita putuskan, udah kita cat aja sendiri sedikit-sedikit. Ini kan di komentarnya banyak banget fans-fans yang seperti kagum gitu kak, dengan kerjakan renovnya sendiri. Terus kak, Indah sendiri pengalaman kemarin gimana? Capek gak sih kak, maksudnya ngerjainnya cuma berdua doang? Capek sih, capek, kadang-kadang pegel juga. Kejauhan ya. Oke. Oke, lanjut kak, maaf. Kerjanya sih capek pasti ya, karena kita kerjain sendiri, udah gitu juga bangunannya cukup tinggi-tinggi karena memang sengaja dibikin tinggi biar nggak terlalu panas udara di dalam ruangannya. Jadi ya cukup memakan energi dan waktu. Tapi senang sih kita kerjainnya karena memang saya punya hobi yang berbau pertukangan begitu, karena saya punya alat-alat komplit dari mulai gergaji apa segala macam itu udah banyak di rumah, dan sekedar untuk menyalurkan hobi yang bermanfaat juga, jadi biar rumah lebih kelihatan lebih bersih lagi, apalagi menjelang lebaran kan. Kalau dulu tradisinya setidaknya kalau mau menyambut lebaran itu kita ngecat rumah gitu biar bersih. Ini cuma pembaruan cat doang kak atau full renovasi rumah? Oh, ada beberapa yang direnov, salah satunya jendela-jendela sama kamar-kamar hampir semua kayaknya ya gitu, karena rencananya mau ngecat doang, tapi ternyata ruangan sini nggak asik juga kalau nggak dicat, udah gitu jendelanya kayaknya nggak asik kalau nggak dirubah sedikit-sedikit, jadi ya merembet kemana-mana jadinya, dan sampai sekarang masih belum selesai. Ini rumah keluarga atau tempat kakak tinggal? Rumah aku tinggal, karena rumah keluarga itu di Tasikmalaya, dan nanti juga itu rencananya mau kita renov juga kalau ada rezeki. Kak, project-project mungkin tahun ini selain ada di bisnis apa lagi? Proyeknya nggak ada, cuma itu aja sih, dua coffee shop sama bisnis baju busana muslim, karena itu juga masih baru, apalagi coffee shop ya baru 2 tahun, jadi perlu banyak pengembangan ke depan. Mas, hobi banget renovasi rumah. Ini memang jadi kegiatan rutin untuk mengisi waktu luang bosen lu nggak sih? Ya, mengisi kegiatan luang, karena kalau bisnis baju busana muslim itu kan kita live di salah satu platform media sosial, jadi nggak terlalu banyak memakan waktu dan banyak waktu luang yang bisa kita kerjakan untuk hal-hal yang lain. Salah satunya adalah renovasi rumah sekaligus menyalurkan hobi. Nukang, nikmatnya jadi
menguntungkan? Seru aja kalau kita bisa mengerjakan sesuatu sendiri gitu kan, tanpa tergantung sama orang lain. Apalagi kalau di Jakarta ini kan ongkos untuk tukang menukang ini kan lumayan cukup besar. Kalau kita bisa kerjakan sendiri, kenapa enggak? Kalau saya memang hobinya di situ, punya peralatannya juga cukup komplit, jadi ya kita pergunakan peralatan-peralatan yang ada dan menjalankan hobi. Berarti udah jago. Kalau dibilang jago, enggak jago seperti tukang-tukang profesional pada umumnya. Cuman kemauan saya, hobi saya berguna pada saat bikin-bikin meja, motong-motong meja, bikin-bikin sofa yang ada di sini. Ya, kayak gitu-gitu. Jadi ya lumayan lah, cukup berguna, cukup bermanfaat. Ilmunya dari mana sih Mas? Akhirnya lu bisa kayak langsung turun langsung bikin buat YouTube. Power of YouTube aja. Karena senang aja kalau misalkan lihat orang-orang lagi bikin video, bikin rumah apa segala macam, itu kayaknya keren banget gitu ya. Mereka bisa bikin bisa bangun rumah sendiri, bisa listrik apa segala macam. Pokoknya keren gitu. Nah itu yang bikin saya juga pengen kalau memang ada ilmunya di YouTube ya kita pergunakan lagi. paling jago apa ketika lagi nukar? Misalkan masang apa upin atau masang peralon atau apa Mas, apa paku atau Gue sukanya tuh motong-motong kayu yang berhubungan dengan furniture, bikin-bikin lemari, bikin tempat tidur, motong-motong ini kan memerlukan apa ya, ketelitian yang lumayan cukup details karena nggak boleh kurang, gergajinya nggak boleh miring, nggak boleh kurang 1 senti, apalagi lebih dari itu. Jadi karena akan berpengaruh kepada si bentuk barang yang akan kita bikin itu. berarti semuanya furniture lo yang Sebagian. Apalagi di coffee shop ini kursi-kursi lumayan lah, udah 2 tahun nggak ada roboh atau apa segala macam, terus gue yang bikin selama 3 bulan. Hemat berapa puluh juta ketika renov kemarin? Kan tadi untuk cat aja bisa sampai 30 juta, berarti hematnya lumayan. Jauh ya. Beli cat aja satu rumah, let's say lah 10 jutaan. Udah satu rumah ya. Kemarin ditawarin 30 juta baru satu lantai plus depan dan bagian atas. Lumayan cukup banyak hematnya. ngirit budget Mas, artinya lu turun langsung sendiri, kerjain sendiri emang Ngirit budget ya. Kedua juga banyak waktu luang yang bisa kita lakuin untuk hal-hal yang positif. Sekaligus orang kan hobinya macam-macam. Ada yang hobinya traveling, ada yang hobinya shopping, motoran, sepedaan. Kalau saya hobinya salah satunya adalah untuk ini. Jadi ya Mas Indra, tapi nggak sayang kamu yang bagus gitu sudah ya? tidak bagus Kasar. lagi sekarang. Sudah banyak luka-luka di tangan aku, apalagi hati aku. jadi kasar kan Mas, apalagi Kasar. Jadi kayak banyak kapalan. Udah gitu juga karena dari pagi sampai sore kerjainnya jadi suka kaku. Ini pengerjaannya apa memang melampiaskan tadi mungkin Kesalahan. isi kekosongan? Terhadap netizen. Mengisi waktu luang aja, karena memang banyak waktu luang yang bisa kita pergunakan gitu. Karena kalau bisnis kayak gini kan nggak harus kita tongkrongin 24 jam. Udah gitu juga bisnis bagi busana muslim juga nggak kita harus tongkrongin produksinya, jadi ya banyak waktu luangnya. paling baru udah bikin apa Mas selain meja furniture yang kemarin baru jadi? Kemarin tuh baru ngecat aja sih, sama bak kamar sedikit-sedikit karena udah boring dari mulai kita tempatin itu rumah sampai sekarang. Baru kemarin kita renovasi. Mungkin nantinya akan ada bisnis properti atau seperti apa? Furniture. Mungkin. Secara Enggak deh kayaknya. Bisnis yang paling enak itu bisnis yang berhubungan dengan dunia online. Nggak ribet masarinnya. Kalau furniture itu kan, aduh, kita harus nyediain tempat showcase-nya yang besar. Begitu juga harganya dari segi keuntungan juga nggak terlalu besar dibandingkan dengan bisnis fashion baju-baju ya. teman-teman ada yang meledek untuk minta, Bra, gue minta dibikinin dong. Salah satunya dia tuh si Rizna Oris. Bikinin gue meja makan, gampang kali bikin meja makan. Jadi ya seneng aja sih kalau banyak waktu luang kita bisa pergunakan untuk hal yang positif daripada kita nongkrong-nongkrong nggak jelas. Berarti sekali kontenin Mas ketika membuat pekerjaan seperti itu. Udah banyak videonya tapi baru dikeluarin 2 karena gue orangnya agak sedikit moody juga. Jadi bikin video apa segala macam tapi malas ngeditnya. Teman-teman yang bisa bantuin untuk ngedit.
dan saya bisa upload tiap hari. Jadi ya. Mau daftar? Boleh daftar ya. Karena banyak yang harus kita edit. Mas Indra, ini kan sekarang di dunia entertainment ini lagi ramai dengan kembalinya sosok Sahrul Lama Nggak ngerti. yang juga membuat Siapa sih kontroversi yang awalnya mengaku miskin tapi sekarang tiba-tiba banyak korban yang muncul dan dia mengaku mereka ini mengaku kalau ditipu sama Indra. Oh. Mas Indra sendiri mungkin selama berkarir di dunia entertainment ini mengenal baik nggak sih sosok Sahrul Lama? Besti jangan-jangan. Aris, gue mengenal baik nggak Aris? Kenal lah. Saya kenal dulu. Dulu saya kenal. Sekarang saya udah lost konteks sama sekali. Ada pengalaman tidak terenak kan? Tidak menyenangkan. Bisnis mungkin perihal lagu atau gimana? Enggak, saya nggak pernah bikin lagu. Saya pure temenan. Waktu itu ya. Sama Aris itu cipta lagunya. Jadi temenan, tapi ya, ya biasa kalau temenan kan pasti ada konflik. Berarti ada nih. Nggak konflik sih sebenarnya ya. Memang ada konflik mas. Dia orangnya tuh kalau kita hubungin susah, tapi ya kita cuma nunggu dia menghubungin kita aja. Ketika muncul berita ini kaget nggak lo? Artinya kan lo memang sudah lama dulu sempat berteman. Ketika munculnya berita ini orang-orang lama Kabar bangkrut itu biasa Kaget aja atau gitu. nggak kaget? Kalau masalah kehidupan keluarganya memang betul. Apa yang terjadi sama dia itu memang betul begitu adanya. Gitu. Mamanya juga sering bilang, dulu tuh mama begini. Masalah yang mana lagi? orang-orang ini. Itu nggak aneh sih. Nggak aneh. Gitu. Karena saya sering dengar. Tapi emang dia orang tajir bener nggak sih? Cak? Dulunya ya. Menurut dia ya, dan ibunya, almarhumah ibunya. Pernah di Mas Indra kena pinjam Ke rumah. oleh Reza kalau perihal ke uang Dan selama susah Sebagai kan dia teman. Ada lah. berapa banyak mas? Hah? Sudah dibayar? Cuma dikit. Tapi sudah diselesaikan. Tanggungannya sudah Sudah selesai? terselesaikan. Saya berdoa mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan. berarti sampai sekarang belum. Ya mungkin dia lagi berusaha. Berarti mungkin itu yang jadi hubungan pertemanan kalian udah nggak berjalan lagi. Ada juga sih. Berapa Saya mas? nggak nagih soalnya. Dia Puluhan? memang orang tipikalnya begitu. Puluhan? Belum. Hah? Belum dilunasi sampai sekarang. Eh, mungkin belum kesampaian terlunas. Hanya Mas Indra atau Kak Rinoris? Apa yang lain? Aduh, aku nggak tahu kalau dia mau. Berarti pure hanya pribadi Mas Indra yang belum selesai tanggungannya nih. Tahun berapa itu? Mas? 10 tahun? Oh, saya lupa ya. Berapa? Udah lama banget. Udah agak lama sih. Ketika itu mungkin berusaha lagi atau Saya bukan tipikal orang yang suka menanyakan dan menagih. Kalau memang dia ada, pasti dia akan kembalikan. Begitu aja, saya punya prinsipnya begitu. Daripada nanti perkembangan akan jadi rusak kan, cuma gara-gara hal-hal kayak begitu. Jadi ya sudahlah. Saya juga dulu lupa nilainya berapa. Ingat lagi sekarang. Ya? Ingat lagi sekarang. Saya coba ingat-ingat tapi tetap lupa. Tapi Lumayan. korban ini kan memang munculnya karena uang nggak berusaha untuk bergabung dengan para korban yang tanggungannya belum diselesaikan. Enggak lah, saya malu ngomongin uang segitu juga. Jadi ya, tadi bilang pansos apa segala macam gitu. Nggak seberapa ya kak berarti? Iya, kalau misalkan nilainya di atas 1 M saya akan permasalahan. Tapi kalau dikit-dikit masuk. Tapi sempat ngubungin Mbak Indra, oh gue belum bisa bayar Indra atau gimana? Aku baru kemarin. Pasca setelah muncul mas. Hampir kasus ini baru dia. Sampai cerita juga nggak sih soal korban-korban yang mengaku ditipu gitu kan? Saya kenal beberapanya, karena memang itu circle-nya Reza kan dulunya. Nah, dari Reza sendiri kemarin pas sempat menghubungi Mas Indra itu sempat ada surat nggak sih kayak ini kok tiba-tiba muncul banyak pemberitaan soal tipu ditipu atau apa segala macam gitu. Atau ya cuma pure menyampaikan bahwa belum bisa mengembalikan uang aja. Saya dapat video itu dari Risa Oris. Dia kebetulan lagi teman sama Reza. Jadi ya dia kirim video itu bilang maaf
nggak apa-apa sih kalau bosnya nggak ada masalah, orang mau uangnya sedikit ya. Tadi kan Mas Indra juga sempat bilang nggak kaget kalau dengar nama seorang Reza Herlambang ini dituding menipu atau apa segala macam. Emang ada sifat buruk apa sih Mas yang selama ini Mas Indra tahu? Mancing-mancing. Enggak sih sebenarnya, karena ada beberapa juga yang desas-desus kayak begitu ya, tapi ya saya nggak tahu ini jadi akan ramai gitu. Saya pikir itu bisa selesaikan baik-baik ya, karena itu masalah yang apa ya, masalah uang itu kan masalah uang, hal yang sensitif, jadi harus jangan putus komunikasi, apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang bukan di dunia entertain. Masalah kayak bikin lagu, promo apa segala macam itu kan harus hitungannya harus jelas, jangan sampai nanti ada kejadian kayak begini kan jadi nggak enak gitu. Mungkin ada pesan Mas buat sahabat Masih sahabat gak sih? Ya mudah-mudahan masalah cepat selesai, Reza juga bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik, belajar untuk bisa apa ya, menjalin komunikasi dengan baik, apalagi itu menyangkut ada hak dan kewajibannya gitu atas seorang. Jadi ya jangan sampai nanti masalah ini menjadi runyam dan melebar kemana-mana. Kasihan nanti keluarga, ya, saya juga kenal sama keluarganya. Jadi buat Reza jangan susah untuk dihubungi. Kalau bisa ada masalah ini hubungi secepatnya, gitu. Selesaikan secara baik-baik. Saya yakin juga mereka bukan ini yang mereka mau, gitu kan. Jadi ya selesaikan aja baik-baik. Calling lah Res. Res calling. Oke. Komik-komik itu Makasih Kak.